Inilah dasar-dasar dari K3. Sebelum saya menjelaskan mengenai dasar-dasar K3, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu K3. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. K3 sendiri adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua kata, yaitu ergon artinya kerja dan nomos artinya aturan. Maka ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan kerja, di mana pekerja dapat merasakan nyaman dan pekerjaan dapat bersifat efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Sedangkan ergonomi menurut Mauwaba yaitu ilmu atau pendekatan multidisiplinar yang bertujuan mengoptimalkan sistem manusia dengan pekerjaannya sehingga tercapai alat, cara, atau lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Pun tujuan dari ergonomi yaitu meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal, meningkatkan derajat kesehatan lingkungan yang optimal, meningkatkan keselamatan kerja yang optimal, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Saran ergonomi ada dua, yaitu sektor modern atau formal dan sektor tradisional atau non formal. Adapun manfaat dari ergonomi yaitu diperoleh rasa nyaman dalam bekerja, menghindari kelelahan, menghindari gerakan dan upaya yang tidak perlu, dan yang terakhir tenaga yang digunakan sedikit tapi hasilnya maksimal. Penyakit akibat kerja atau yang biasa disingkat PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan proses maupun lingkungan kerja atau penyakit akibat kerja. Merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease apa penyakit akibat kerja, di mana yang pertama ada lingkungan fisik. Di lingkungan fisik ini adanya suhu tinggi terjadi pada pekerja berat dalam lingkungan yang panas dan belum teraklimatasi. Dialami dalam lingkungan yang suhunya tinggi sebagai akibat bertambahnya keringat yang disertai hilangnya garam Na dari tubuh. Terjadi karena cuaca yang sangat panas dan belum teraklimatisasi. Suhu rendah sangat di bawah titik beku. Bekerja di tempat yang cukup dingin dalam waktu yang cukup lama terjadi karena terendam dalam air dingin yang cukup lama. Tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah. Pencahayaan yang jelek bisa menyebabkan iritasi, mata berair, sakit kepala, dan penglihatan rangkap. Suara itu ada bising. Kebisingan terjadi menyebabkan gangguan komunikasi, gangguan tidur, gangguan pekerjaan, mudah marah, tuli sementara, dan tuli permanen. Radiasi itu di sini ada sinar laser, sinar inframerah, sinar ultraviolet, sinar RA. Kemudian ada getaran, di mana di getaran ini terjadi gangguan pembuluh darah perifer, gangguan saraf perifer, kerusakan tulang dan persendian, serta kesemutan atau kram. Di lingkungan kimia ini terdapat debu, di mana debu SiO2, debu asbes, debu Be, debu Fe2O3, debu SnO2, debu kapas, dan debu arang batu. Di lingkungan biologi ada antraks, flu burung, hepatitis, HIV/AIDS, rabies, malaria, dan tuberkulosis. Inilah yang disebabkan karena adanya gangguan biologis di lingkungan kerja. Lingkungan fisikologi di mana dapat menyebabkan nyeri pada otot yang bekerja, kelelahan, low back pain. Pada lingkungan psikologis itu dapat menyebabkan stres kerja, kurang harmonis dengan rekan atau atasan, serta cemas yang berlebih. Kecelakaan kerja dan pengendaliannya.
Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang menimbulkan kerugian ekonomi, hilangnya waktu kerja, biaya pengobatan, penderitaan, dan sebagainya. Adapun teori dari kecelakaan kerja itu, yang pertama ada teori kebetulan atau murni. Kecelakaan ialah kecelakaan terjadi atas kehendak Tuhan. Yang kedua ada teori kecenderungan kecelakaan, yaitu mempunyai sifat-sifat pribadi yang cenderung untuk mengalami kecelakaan. Yang ketiga ada teori 3 faktor utama. Penyebab kecelakaan adalah peralatan, lingkungan, dan manusia. Yang keempat, teori 2 faktor utama, yaitu kecelakaan disebabkan oleh kondisi berbahaya dan tindakan atau perbuatan berbahaya. Yang kelima adalah teori faktor manusia, yaitu kecelakaan kerja terjadi karena kesalahan manusia. Yang kelima adalah teori domino. Teori domino yang pertama adalah faktor keturunan, lingkungan, pendidikan. Domino kedua merupakan rangkaian dari faktor keturunan dan lingkungan yang menjurus pada tindakan yang salah dalam bekerja. Domino ketiga, tindakan berbahaya dan kondisi yang tidak aman memudahkan terjadinya rangkaian berikutnya. Domino keempat, peristiwa kecelakaan yang terjadi. Domino kelima, injuri, kecelakaan menimbulkan luka, cedera, kecacatan, atau kematian. Pencegahan dari kecelakaan kerja yaitu peraturan perundang-undangan, standarisasi, pengawasan, penelitian, pendidikan, pelatihan, dan asuransi. Adapun yang dapat kita lakukan dalam pengendalian kecelakaan kerja, yang pertama ada pemasangan rambu-rambu K3, yang kedua penggunaan alat pelindung diri APD, yang ketiga pelindung tangan, yang keempat pelindung pernafasan, yang keenam yang kelima menggunakan pelindung telinga, yang keenam menggunakan pelindung kaki, dan pemeriksaan pengaman kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan jenis pekerjaannya. Tujuan dari gizi kerja ialah untuk meningkatkan kesehatan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Faktor-faktor yang memengaruhi gizi tenaga kerja yaitu jenis kegiatan sebagai beban kerja, baik itu ringan, sedang, atau berat. Faktor ketidaktahuan jika umur, kondisi tubuh tertentu, kebiasaan makan yang kurang baik, infeksi bakteri dan parasit pada saluran pencernaan. Faktor lingkungan kerja sebagai beban tambahan, fisik, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologis. Adapun jenis-jenis pekerja, yang pertama adalah pekerja ringan. Laki-laki misalnya kerja kantor, dokter, guru rawat, ahli hukum, kerja di toko, pengangguran. Wanita misalnya kerja kantor, pekerjaan rumah tangga menggunakan mesin, juru rawat, dan dokter. Jenis pekerjaan sedang, laki-laki seperti industri ringan, mahasiswa, buruh bangunan, petani, nelayan dengan menggunakan mesin. Wanita misalnya industri ringan, mahasiswa, pekerja rumah tangga dengan menggunakan mesin. Jenis pekerja berat dan berat sekali, laki-laki misalnya buruh bangunan, petani, nelayan tanpa menggunakan mesin. Wanita petani tanpa mesin, atlet, dan penari. Kerja berat sekali, laki-laki misalnya tukang kayu, tukang besi tanpa menggunakan mesin. Wanita misalnya buruh bangunan. Toksikologi industri adalah ilmu yang mempelajari bahan kimia sebagai bahan baku, bahan perantara, atau bahan yang diproduksi di industri yang memapar pekerja. Selain itu, ilmu yang mempelajari pengaruh bahan kimia yang dipergunakan sejak awal sebagai bahan baku, proses produksi, beserta penanganannya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada unit produksi tersebut. Adapun klasifikasi bahan kimia toksikologi ini ada BK beracun, berbahaya terhadap kesehatan
kesehatan manusia. BK korosid karena reaksi kimia yang menyebabkan kerusakan bila kontak dengan jaringan hidup atau bahan lainnya. BK mudah terbakar, bahan yang mudah teroksidasi dengan O2. Bahan peledak, bahan oksidator BK yang reaktif terhadap air, yaitu mudah bereaksi dengan air, panas atau gas yang mudah terbakar. BK reaktif terhadap asam, gas bertekanan, gas yang maksudnya di sini gas yang disimpan dalam tekanan tinggi. BK radioaktif, yaitu mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif. Cara masuk bahan kimia melalui 3 cara, yaitu melalui saluran pernafasan dan saluran pencernaan ataupun melalui kulit. Proses metabolisme bahan kimia ke dalam tubuh atau yang biasa disebut dengan biotransformasi merupakan mekanisme dasar pertahanan tubuh terhadap toksikan. Pada metabolisme terjadi proses-proses sebagai berikut: eliminasi zat dalam bentuk asal melalui proses ekskresi, modifikasi struktur untuk meningkatkan sifat hidrofilitas, modifikasi struktur untuk detoksifikasi zat, dan yang terakhir mekanisme pertahanan lainnya seperti kekebalan tubuh dan daya toleransi. Metabolisme atau biotransformasi terdiri dari 2 tipe, yaitu detoksifikasi adalah proses di mana xenobiotik dikonversi menjadi bentuk yang kurang toksik. Yang kedua ada bioaktivasi, merupakan proses di mana xenobiotika dapat berubah menjadi bentuk yang lebih reaktif atau lebih toksik. Promosi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau tempat kerja untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat menerapkan budaya K3 di dalam lingkungan kerja yang akan berakibat meningkatnya produktivitas para pekerja. Tujuan dari promosi K3 yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan untuk melakukan perubahan perilaku kepada tenaga kerja di bidang di lingkungan, maksud saya di lingkungan pekerjaannya, untuk menjadikan kesehatan berharga bagi tenaga kerja, untuk memahami keberadaan dan perubahan sistem kesehatan dan bagaimana menggunakannya secara efisien dan efektif. Manfaat dari promosi kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja, yang pertama ada pengurangan absentisme, kedua ada pengurangan biaya klaim kesehatan, yang ketiga ada pengurangan turnover pekerja, dan yang terakhir ada peningkatan produktivitas para pekerja. Strategi industri merupakan ilmu dan seni yang ditujukan kepada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan atau stres yang timbul dari tempat kerja dan dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, atau ketidaknyamanan signifikan di antara pekerja atau komunitas masyarakat. Prinsip dasar hingga industri ada 4, yaitu antisipasi yang dilakukan untuk memprediksi potensi bahaya dan resiko di tempat kerja yang berasal dari semua faktor lingkungan dan aktivitas kerja. Yang kedua ada pengendalian. Rekognisi ialah dilakukan dengan mempelajari setiap proses yang meliputi bahan-bahan baku, bahan pembantu, bahan produk antara bahan buangan, hasil produksi, hasil samping, dan sisa-sisa produksi. Evaluasi adalah kegiatan sampling dan mengukur bahaya dengan metode yang lebih spesifik. Pengendalian adalah pengendalian kontrol dilakukan jika hasil evaluasi terdapat pengukuran yang melebihi nilai ambang batas. Selanjutnya, tujuan higienis industri yang pertama sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan pekerja yang setinggi-tingginya sehingga dapat dicapai pula kesejahteraan pekerja, kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan batin. Yang kedua, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan pada meningkatnya efisien kerja dan produktivitas kerja.
pekerja bertindak efisien dan efektif serta produktif. Yang ketiga, tenaga kerja atau pekerja terlindung dari berbagai risiko akibat bahaya lingkungan kerja. Epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja adalah studi yang mempelajari efek kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor pemaparan bahaya di lingkungan kerja. Selain itu, gaya hidup, merokok, minum minuman keras, pola makan, kebiasaan olahraga merupakan faktor sekunder yang turut memodifikasi variabel yang menyertai pemaparan faktor lingkungan kerja. Tujuan dari epidemiologi K3 ini yaitu untuk menentukan pemaparan yang menyebabkan penyakit akibat pekerjaan atau gangguan kesehatan dan merekomendasi upaya pencegahan serta penyediaan data untuk memproyeksi yang akan datang. Kemudian penilaian standar paparan yang melibatkan mekanisme induksi penyakit dan prediksi hubungan antara dosis respon. Peranan epidemiologi K3 yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan dalam masyarakat. Yang kedua membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang sedang atau telah dilakukan. Yang ketiga mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan suatu penyakit dalam upaya untuk mengatasi atau menanggulanginya. Yang keempat mempelajari riwayat status kesehatan atau jenis penyakit yang sering terjadi pada kelompok masyarakat dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan kesehatan dan pengambilan keputusan. Surveillance K3 yaitu mencangkup pengumpulan data. Di pengumpulan data terdapat dua bagian, yaitu pengumpulan data secara primer dan pengumpulan data secara sekunder. Yang kedua, tahap analisis data dan surveillance penyakit akibat kerja dilakukan analisis tren dan interaksi antara pajanan, hasil pemantau biologi, dan efek kesehatan yang ditimbulkan baik pada perorangan maupun kelompok kerja. Yang ketiga, tahap pelaporan dan pemanfaatan hasil survei untuk perbaikan. Psikologi industri adalah sebuah cabang ilmu psikolog yang mempelajari perilaku manusia dalam situasi kerja, berfokus mengembangkan individu di setiap perusahaan, serta mendalami sistem yang digunakan perusahaan agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien, di mana seorang psikolog menggunakan penelitian sebagai landasan dalam pembuatan keputusan. Tujuan dari psikolog industri itu untuk membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama, menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja, sehingga bukan saja meningkatkan setiap kompetensi individu tetapi juga mengembangkan kualitas perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang tinggi akan tercapai apabila faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepuasan kerja tersedia dengan baik. Kepuasan kerja tidaklah berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersumber dari dalam organisasi maupun yang bersumber pada diri tiap tenaga kerja itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dapat berupa jenis pekerjaan, rekan bekerja, tunjangan yang diterima, perlakuan yang adil, keamanan dalam bekerja, peluang penyumbang gagasan, gaji, dan kesempatan untuk berkembang. Kepuasan kerja dapat dicapai apabila karyawan produktif dalam bekerja dan harapan karyawan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Pelayanan kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Pelayanan kesehatan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 ME 1982 adalah pelayanan kesehatan yang dibuat untuk melindungi para pekerja dari kemiskinan yang mengalami masalah kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerjanya, serta mengusahakan untuk meningkatkan kemampuan fisik pekerja. BPJS merupakan strategi yang baru di Indonesia dalam skema mengembangkan kualitas kesehatan manusia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan badan peraturan yang didirikan untuk menyelenggarakan strategi jaminan sosial dan menyelenggarakan jaminan pendayagunaan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pelayanan kesehatan kerja
memiliki tujuan untuk memberikan pertolongan kepada tenaga kerja dalam pembiasaan diri baik fisik maupun mental, terlebih-lebih dalam pembiasaan pekerjaan dengan tenaga kerja. Yang kedua, untuk melingkupi tenaga kerja atas setiap gangguan kesehatan yang muncul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Yang terakhir, untuk meningkatkan kesehatan badan, keadaan kognitif, dan kekuatan tubuh tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program 1. Jaminan kecelakaan kerja, 2. Jaminan hari tua, 3. Jaminan pensiun, dan yang terakhir, jaminan kematian. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang biasa disingkat dengan SMK 3 adalah bagian dari manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Menurut Pemerintah Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 1996. Tujuan dari penerapan SMK 3 yaitu untuk menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, untuk meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja, untuk mengefisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global, untuk proteksi terhadap industri dalam negeri, untuk meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional, untuk pelaksanaan pencegahan kecelakaan kerja yang masih bersifat parsial. Adapun dasar hukum dari SMK 3 ini ada banyak, jadi saya hanya akan menyebutkan beberapa saja, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terdiri dari 11 bab dan 18 pasal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari 18 bab dan 193 pasal. Pasal yang mengatur tentang SMK 3 pada pasal 87. Asas SMK 3 yaitu yang pertama, peningkatan K3 secara terus-menerus dengan pola mandiri. Yang kedua, bagian dari sistem pengawasan K3. Yang ketiga, bersifat wajib. Dan yang terakhir, sejalan dengan kaidah internasional, diaudit oleh badan audit independen eksternal dan dilakukan oleh auditor.